ya menuju satu titik. Ya, menuju satu titik. Jadi perhatikan bahwa saya memperkirakan ini ya yang tengah ini miringannya gini, ini adalah, nah kalau saya bagi-bagi seperti itu ya. Jadi perkirakan aja seperti itu. Jadi kalau mau tepat ya harus pakai aja tanpa penggaris, setelah itu pakai penggaris. Jangan pakai penggaris dulu. Latihan ini dulu. Tanpa penggaris baru nanti pakai penggaris. Nanti baru tahu anunya seperti apa. Nah, ini saya tambahkan yang bagian dalam lagi ya. Kalau salah jangan usah dihapus, langsung aja ditimpa begini ya. Banyak garis enggak apa-apa. Karena ini adalah pengenalan ruang ya, pengenalan ruang. Jadi biarin saja. Biarin saja. Kita ambil nah, kalau Anda lihat ini Pak Heru juga beberapa kali kan tidak dalam satu garis. Salah. Nah, tapi enggak apa-apa, biarin aja banyak garis ini. Ya, nanti kita definisikan. Ada tahap kedua untuk mendefinisikan ya, untuk mendefinisikan itu. Nah, ini yang bagian atas. Kemudian lagi ini diteruskan lagi. Nah, semakin ke atas semakin miring ya, semakin miring. Kita anggap ini sama atau bisa nanti lebih kecil itu ya. Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Nah, setelah ini jadi, nanti Anda bisa melakukan detailing ya, mulai melakukan detail terhadap bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya ini Anda bisa melakukan detail. Nah, sementara ini kita buatkan geometrinya, geometrinya, karena ini akan sangat membantu kita untuk membuat detailnya nanti ya. Nah, ya ada yang kalau sebaiknya kalau mau nanya langsung aja ya, enggak apa-apa. Nanti daripada nanti lupa, nanti sudah sampai lupa gitu. Bisa langsung aja ya. Ya mungkin teman-teman 21 kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain ke Pak Heru boleh langsung aja. Jadi sambil ngegambar sambil bisa tanya jawab sekalian. Iya, betul. Jadi Pak Heru kalau gambar ini biasanya enggak ngomong malahan, sudah. Kalau sudah gambar enggak ngomong, meskipun 1 jam ya diem aja gitu ya. Ini sambil ngomong jadi ya dimaklumi kalau agak ini menggambar ini mensketsa itu sebenarnya menenteramkan hati loh ya, menyenangkan hati nanti. Jadi kalau Anda bisa sketsa itu jauh lebih bagus. Nah setelah ini ruang ininya sudah kelihatan kan ya ininya. Nah, boleh Anda tebeli dikit, saya tebeli dikit ya supaya ini bisa lebih ya.
Nah, kalau ada yang perlu dibetulin garisnya juga enggak apa-apa, langsung dibetulin ya, langsung di ini coba saya ini kan. Kalau memegang pensil jangan begini ya. Salah ini. Ayo, siapa yang biasa begini? Pegang. Ini enggak boleh untuk gambar gini ya. Ya, harus ada jarak. Ambil jarak. Ya, ambil jarak ini. Di video saya juga ada yang di IG sudah saya berikan tipsnya ini. Harus ada jarak ya. Jaraknya berapa? Jaraknya bisa macam-macam. Ya, semakin panjang garis yang dibuat atau semakin lebar itu biasanya juga semakin panjang jaraknya ya dari ujung ini ya. Enggak semakin pendek karena kita butuh haluan yang cukup panjang ya. Kalau Anda lihat itu kalau pelukis itu kan gini malah ya. Kalau lukisannya besar ya. Kalau lukisannya besar itu kan mesti gini gambarnya itu. Ya, karena ini enggak begini gambarnya. Kalau gini biasanya mendetail dia ya. Mendetail dengan kuas. Kalau gambarnya besar ya biasanya begini tulisan. Karena untuk membuat supaya ini ya, supaya haluannya lebih enak. Nah, kalau sudah bentuk ruangnya sini ketahuan, Anda akan lebih mudah untuk membuat detail atau menegaskan bagian-bagian dari gambar ini. Ya, kita sudah dapat gambaran besarnya seperti ini. Ya, gambaran besarnya dari sebuah apa ini tempat sembahyang umat Hindu itu seperti ini. Ya, saya tambahin sebentar ini yang bagian sini. Ya, sekali lagi enggak usah pakai penghapus. Penghapusnya disimpan dulu ya. Ini saya simpan dulu ya. Saya enggak tahu. Yang penting Anda buat ini. Gambar nggak usah diatur apa harus kenceng dengan pinggiran buku gitu ya. Biasanya saya pakai buku sketsa ini ya. Buku sketsa juga nggak mahal kok ya. Yang pakai ini cukup enak dan enggak terlalu mahal ya. Murah juga, bisa dibawa kemana-mana, tinggal dibuka sketsa selesai. Nah, ini sudah saya buatkan. Setelah kita dapat ini, maka kita sekarang akan melihat atau melakukan proses detailnya. Nah, proses detailnya itu dimulai dari satu bagian per bagian ya. Karena kita sudah dapat gambaran besarnya, maka kita bisa melakukan detail pada satu tempat dan akhirnya merembet ke yang lainnya ya, merembet ke yang lainnya. Umpamanya Anda mulai dari mana saja boleh ya, dari atas juga boleh, dari bawah juga boleh. Asal ininya sudah jadi ya gambaran besarnya. Kalau gambaran besarnya belum jadi ya jangan mendetail pada satu tempat. Nanti kalau distorsi kita enggak tahu ya, kan distorsi enggak tahu. Nah, sebaiknya ini. Nah, ini coba saya detailkan pada satu, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh untuk detail pada satu tempat. Ini deh. Ya. Ini bagian atas ini aja. Bagian atas. Ya. Kalau megang pensil jangan terlalu tegang ya. Ojo ini sampai keringetan ya, sampai kotos-kotos. Nah, jangan ya. Jangan terlalu tegang. Santai gini ya. Santai. Ya. Sambil diputar-putar kalau habis tegang ya biasanya kalau menggambar terus kan tegang. Nah, diputar-putar gini. Ya, diputar kayak
Kak Nindi tadi, diputar-putar gitu ya. Nah, diputar-putar, setelah itu bisa dipakai lagi. Biar enggak tegang ya, karena enggak boleh tegang kalau kalau pas menggambar ini. Nanti enggak bisa terkontrol nanti coretannya kalau terlalu tegang ya. Nah, ini saya ambilkan salah satu detailnya, saya buat. Kertasnya boleh diputer-puter. Kalau badannya enggak bisa muter, kertasnya yang diputer. Ya, barangkali terlalu gemuk atau malas gerak, ya kertasnya yang diputer. Tapi kalau mau olahraga enggak apa-apa, orangnya yang muter-muter. Ya, ini saya ambil bagian atas. Nah, kemudian kalau mendetail itu harus beruntun ya, beruntun dari pemain satu titik, satu lokasi gini, terus lanjutkan dengan sampingnya, ya, sampingnya, lanjutkan dengan sampingnya. Enggak terlihat jelas enggak apa-apa, ya karena memang ini belum didefinisikan, ya. Nah, ya. Nah, ini kalau ada salah ukuran atau salah proporsi itu biarin aja, ditumpuk aja ya, ditumpuk aja, diusahakan untuk di apa di dirubah dengan ditumpuk ya, ditumpuk. Nanti makanya kalau menggambar ini jangan terlalu ditekan dengan terlalu kaku, tapi santai saja. Nanti sambil merubah ini ya. Nah, ini ada lagi. Kalau ini tumpuk. Nah, semakin kecil, gambarnya semakin kecil begini, ujungnya harus lancip ya. Ya, ujungnya telotnya harus dijaga lancip. Tapi kalau bidangnya besar, enggak apa-apa. Ya. Karena kalau enggak lancip, agak susah ya. Agak susah nanti membedakannya. Kemudian ini ada turun lagi, karena di sana, karena di belakang ada susunan. Nah, ada susunan. Nah, iya, saya buatkan. Ada susunan lagi. Nah, jadi kalau ada yang agak menceng atau enggak proporsional, enggak apa-apa. Ditumpuk aja, disesuaikan. Ya. Nah, ini terus ini terus karena ini gambarnya 3 dimensi, maka pasti ada kedalaman-kedalaman yang harus diatur ya, harus diatur. Nah, ini kesempatan bagus untuk objek ini untuk belajar tentang kedalaman ya. Kalau menggambar garis panjang, pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat. Jadi agak enggak lurus. Yang penting lurus ini ya, bukan kenceng seperti penggaris itu ya. Yang penting lurus. Jadi bisa dilihat nanti.
Nah, ini ada yang sudah selesai? Pak Heru belum selesai. Belum, Pak. Masih gelut sama pensil. Masih waktunya masih panjang ya? Insya Allah. Masih, Pak. Ya, Setengah jam. Enggak sih, ya. Bisa. cukup lah. Ini saya paling tidak ini saya selesaikan untuk menunjukkan sampai gelap terang nanti ya, sampai gelap terang, sampai gelap terang. Ini kalau sudah gambar gini nih biasanya Pak Heru lupa waktu. Ya kalau sudah detail gini nih lupa waktu. Enak sekali, habis waktu itu cepat. Ya kita enggak terasa. Itu yang bikin seneng, menghibur, melupakan hal-hal yang kalau ada yang mau nanya boleh langsung ya. Boleh langsung ditanyakan sebelum terlanjur parah. Nah, sudah lumayan. Jadi 1-2 pojok ini sudah kita dapatkan. Nanti saya tinggal demonstrasikan untuk membuat supaya kenapa gambar ini bisa nanti jadi lebih hidup ya. Bisa jadi lebih hidup. Ini gambar saya kelihatan enggak ya? Kalau mensketsa itu harus dilakukan secara rutin ya. Usahakan secara rutin supaya untuk melatih kepekaan ruangnya ya. Ruang tanpa ada latihan tidak bisa peka ya. Apalagi kalau kita mengambil ini kita mengambil dari foto lebih mudah ya, lebih mudah. Tapi kalau Anda mengambil langsung dari di ruang luar itu jauh lebih sulit ya.
lebih sulit karena garis perspektifnya belum terdefinisi di pikiran kita. Tapi kalau dari foto garis perspektifnya sudah terdefinisi. Jadi kita tinggal mengikuti. Tapi untuk latihan enggak apa-apa ya. Untuk latihan pakai foto ya. Dan masalahnya sama juga sih. Kepekaan juga dituntut untuk ketika kita menggambar melalui foto ya. Melalui foto. Sama aja. Tetap dituntut kepekaannya. Kepekaannya. Nah, ini dari sini sebagian sudah saya buatkan. Saya mencoba untuk melakukan proses definitif ya. Langkah kedua setelah ini, meskipun ini samar-samar, Anda bisa melakukan definitif karena gambarnya kecil. Pak Heru butuh ujung yang lancip ya. Permisi Pak Heru, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Ya. Mungkin bisa kita bacakan ya Pak. Iya sambil ini ya, ini dari ada Aprilia dari angkatan 20 mau bertanya. Ketika menggambar sketsa suatu bangunan, semisal di bagian elemen 3D-nya terkadang kurang sesuai dan tidak proporsi, solusinya bagaimana Pak? Apakah harus ditarik dari titik hilangnya? Gimana? Jika mensketsa suatu bangunan, semisal bagian elemen 3D-nya kurang sesuai, tidak proporsi 3D. Elemen 3D tidak sesuai atau tidak proporsi. Solusinya bagaimana, Pak? Nah, sama seperti saran saya tadi, ketika tidak proporsional, proporsional itu sebenarnya diawali dengan membuat geometri keseluruhan dulu ya. Itu berbicara proporsi nanti secara keseluruhan. Umpamanya orang itu proporsi antara tengah ke kaki, antara kaki, panjang kaki dan badan itu sudah dibuatin dulu ya proporsinya ya, secara keseluruhan geometri. Jangan sampai itu keliru. Nanti kalau keliru jadi pendek, jadi cebol, jadi ada yang ketinggian kepanjangan kakinya lah, jadi lucu, jadi komik nanti ya. Nah, ini proporsi bicaranya seperti itu. Jadi geometri keseluruhan. Jika proporsi yang dimaksud itu dalam lingkup yang lebih kecil seperti ini, yang saya tunjukkan ini, ya, dalam proporsi yang lebih kecil, maka tetap saja, biarin saja ya. Garis-garis yang salah itu biarin saja. Makanya pada waktu membuat sketsa awal itu rileks saja dan jangan terlalu ditekan ya, tipis. Nah, kalau Anda menggunakan pensil yang seperti ini atau yang empuk lebih enak. Nah, tapi kalau terlalu empuk kan biasanya ininya gampang habis dan jadi apa itu bundel ya, bundel. Nah, kalau bundel itu susah nanti kalau gambarnya kecil. Kalau gambarnya besar enggak apa-apa. Tapi yang paling enggak kalau sketsa awal itu biasanya pakai 2B ya. Pakai 2B itu cukup. Jadi kita bisa maksimal ya, paling enggak 2B maksimal. Jangan lebih dari itu, nanti kalau terlalu lebih dari itu 3B, 4B terlalu empuk, itu nanti susah, enggak runcing ya. Karena ini gambarnya kecil, maka Pak Heru dibantu ini tadi, pakai mekanik ini yang selalu konsisten 0,5 mili ya, 0,5 mili. Nah, ini untuk gambar dasar enggak masalah ya, untuk mekanik ini, untuk gambar dasar. Ini saya definisikan dengan pensil mekanik supaya garisnya lebih jelas. Karena garis-garis ini nanti menunjukkan area saya harus melakukan rendering ya. Ya, rendering.
gelap terang ya, rendering gelap terang. Ya, ini batasnya harus jelas masalahnya. Kalau tidak jelas, saya kerepotan melakukan rendering ya, karena gambarnya terlalu kecil nih. Nah, ini karena ada ketebalan. Nah, ini bagian sana saya pelan-pelan saja ya, karena menggambar itu sebenarnya kan butuh kesabaran. Biasanya yang sering menggambar berarti orangnya biasanya sabar ya. Kalau nggak sabar nggak bisa gambar, susah. Barang-barang pengen instan, ya, pengen cepat jadi, nggak bisa. Kenapa ini kok saya getol untuk Anda harus bisa gambar ini ya secara manual. Ya, dulu waktu Pak Heru masih studi itu sangat gambar komputer ya, ilustrasi melalui komputer ya, 3D komputer itu barang mewah dan wah sekali ya, wah hebat sekali ya bisa mengilustrasikan menggunakan komputer gitu. Tapi saat ini ya menurut saya karena saat ini gambar-gambar komputer itu bertebaran cukup banyak ya, rasanya value-nya bagi saya sudah tidak sebagus dulu ya, karena dulu masih jarang. Nah, sekarang cukup banyak dan mudah untuk dilakukan ya. Semua orang bisa melakukan karena dengan alat bantu itu. Tapi kemampuan Anda mensketsa secara mandiri dengan cara manual ini belum tentu semua orang mau dan mampu ya, karena butuh kesabaran dan talent yang cukup, butuh usaha ya. Talent aja enggak bisa ya. Ya meskipun Anda tapi butuh usaha, butuh ketekunan. Jadi jawabannya itu tadi ya untuk yang bertanya. Oh ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari April sendiri apa sudah cukup jelas atau ada yang mau tanyakan lagi? Boleh. Atau langsung on mic aja nggak apa-apa. Ya kalau enggak apa-apa nanya lagi. Nah, ini sambil ini karena garis-garisnya beberapa sudah terlihat definisi bagi saya akan masuk rendering gelap terangnya ya. Rendering gelap terangnya. Karena kecil, ya ruangnya ini kecil, detailnya kecil, Pak Heru tetap memakai ini. Nah, karena ini sudah mulai membuat rendering gelap terang, maka salah satu tipsnya yang harus Anda patuhi, cari objek atau bagian yang paling gelap dulu ya, yang paling gelap dulu ya, yang paling gelap dulu, yang paling gelap ini baru harus Anda rendering dulu digelapkan. Itu tekniknya kalau black white ya, jangan
jangan yang apa abu-abu atau setengah-setengah gitu ya. Tapi cari yang paling gelap dulu. Itu yang Anda rendering dulu paling gelap ya. Seperti contohnya ini. Ini saya rendering. Ya. Nah, kemudian juga ini ya karena sinar matahari ini teknik pembayangan shade shadow ini sebenarnya butuh 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 waktu tersendiri juga untuk belajar ya. Nanti mungkin bisa Anda pelajari secara nah, cari yang paling gelap dulu. Ya, paling gelap dulu baru nanti masuk ke bagian yang lebih tidak gelap ya, lebih tidak gelap. Kalau sudah masuk ke bagian yang paling gelap sudah dibuat, maka Anda bisa masuk merender ke bagian yang kadar gelapnya lebih rendah ya, kadar gelapnya lebih rendah ya. Jadi di sampingnya umpamanya seperti itu ya. Sampingnya ingat bahwa setiap permukaan objek yang arah hadapnya sudah berbeda, pasti nanti itu mempunyai kadar kegelapan yang berbeda ya, kadar kegelapan yang berbeda. Jadi pamannya contohnya yang saya tunjuk di sini, yang menghadap ke sini dan menghadap ke sini itu di sampingnya pojok, karena pojok dia ada yang menghadap berbeda ya, pasti kadar gelapnya berbeda. Nah, ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh arah sinar matahari ya, datangnya sinar. Ya, datangnya sinar. Yang menghadap ke sinar arah datang pasti jauh lebih terang ya, lebih terang.
Nah, itu. Ini juga, ini saya gelapkan. Nanti bagian yang gelap, yang paling gelap, itu boleh kalau kurang gelap bisa ditambahkan pada akhir setelah ini ya. Sekiranya kurang gelap, kurang kurang tegas ya, bisa ditambahkan. Untuk permukaan yang berbeda arah hadap ya, elevasi, arsirnya jangan sama ya. Arsirnya jangan sama. Tidak semua bagian-bagian gambar itu harus detail ya, harus detail. Ada sebagian yang mungkin agak kabur-kabur gitu ya, agak agak tidak jelas, itu enggak masalah ya. Yang penting eh, yang penting citranya geometri itu tetap muncul ya, tetap muncul. Jadi kalau Anda gambar enggak persis-persis sama, tapi citranya tetap sama, ya enggak masalah ya. Yang penting citranya muncul. Nah, ini secara perlahan-lahan nanti lama-lama gambar ini bisa terlihat dengan jelas citranya, geometrinya, detailnya ya. Nah, garis-garis bantu yang sudah ditindas, yang lama, geometri itu tidak perlu Anda hilangkan ya. Biarin aja di situ ya. Biarin aja biar membantu orientasi geometri ruangnya biar lebih jelas ya. Biar tidak kehilangan orientasinya.
Nah, ini yang gelap-gelap harus dibuat dulu bareng shading ya, terbayangi yang shading. Nanti shadow itu dimunculkan setelah shadingnya selesai ya, karena berhubungan dengan shading ya. Shadow itu berhubungan dengan shading. Jadi mana-mana bagian yang ada bayangannya. Tapi kalau yang gelap-gelap ini ada yang terbayangi. Permisi Pak Heru, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Mungkin bisa dibacakan ya. Permisi Pak Heru, saya Zofia dari angkatan 21 izin bertanya. Untuk memegang pensilnya harus di tengahnya pensil kah? Nggak denger, bising. Iya. Ini ada pertanyaan dari Zakia dari angkatan 21. Ini bertanya, untuk memegang pensilnya harus di tengah pensil kah Pak? Soalnya tangannya suka tremor sendiri. Jadi saya memegangnya di ujung pensil dan agak menekan. Jadi apa harus melatih untuk memegang pensil di tengah pensil atau tetap melakukan cara saya ya Pak? Oh, yang itu tadi ya, yang memegang di ujung ya? Ya. Iya, ya harus latihan. Paling tidak itu ada jarak kira-kira 3-5 cm ya, dilatih begitu ya. Jangan begini. Ya, karena ini kalau nulis sih enggak masalah ya, kalau menulis itu biasanya. Tapi kalau untuk menggambar ini enggak bisa, nanti jadi meletot apa? Tekanannya enggak bisa santai, ya terlalu tegang nanti kalau seperti itu. Ya kalau untuk nulis enggak apa-apa. Jadi dilatih. Kalau tangannya tremor ya apa? Biasa angkat berat ya? Angkat besi apa gimana? Kok masih muda kok sudah tremor. Jadi harus dilatih supaya lebih tenang ya, karena tangan yang tenang itu menunjukkan ketenangan hati kita. Ya kan? Jadi harus dilatih tenang ya, harus dilatih tenang. Kalau tenang berarti Anda bisa sabar. Tapi kalau Anda tegang di tangan ini enggak bisa sabar nanti ya. Jadi harus santai begini. Makanya kalau sudah tegang, pensil ini putar-putar gini. Ya, biar bisa santai gitu. Latihan ya, latihan. Dan kalau terlalu tegang biasanya kan panas tangan itu ya. Dikompres saja pakai es biar dingin. Mungkin Ya, bisa sama-sama. jawab ya untuk pertanyaan yang tadi. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Gilang Zain, angkatan 21. Cara mudah untuk membedakan bagian yang timbul itu gimana Pak? Terutama untuk perspektif. Cara mudah untuk membedakan bagian yang timbul. Timbul. Iya. Ah, iya. Bagian yang timbul. Ya, seperti ini ya contohnya ya, Pak. Timbul yang mana, yang ke dalam yang mana. Nah,
untuk membedakan, maka tadi saya kasih tip untuk menggambar harus berangkat dari satu titik ya. Pamannya tadi saya berangkat dari titik ujung ini, ya, ujung ini. Dari situ saya kemudian menggambar ke bagian bawahnya, ya, bagian bawahnya. Nah, dan seterusnya kemudian di bawahnya lagi, ya, di bawahnya lagi. Anda enggak bisa lompat-lompat. Kalau lompat-lompat enggak bisa, nanti koordinatnya enggak tahu ya posisinya. Nah, supaya benar posisinya, maka kita cari salah satu dulu, ya. Kalau saya tadi berangkat dari ujung paling luar ini, ya, paling luar ini, kemudian ke bawahnya yang bagian bawah, kemudian bagian bawahnya lagi, dan merembet terus, ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, supaya kita tahu acuan awalnya, gambar bagian mana yang kita buat. Ya. Kalau kita nggak berangkat seperti itu, ya, sambung menyambung seperti itu, yang bersambungan, yang berdekatan, kita nggak akan tahu posisinya nanti, ya, nggak tahu posisinya dia di depan atau di belakang, ya, timbul ke depan atau ke belakang. Nah, nanti berhubungan dengan itu untuk penegasannya dengan membuat shade shadow, pembayangan ini, bayangan dan bayang-bayang, ya. Ya, ada yang area terbayangi yang namanya shade, kemudian ada kalau shadow nanti terakhir ya. Yang paling tidak kalau yang kita kerjakan sekarang ini adalah shade ya. Jadi yang terbayangi. Jadi jangan berangkat menggambar pecah-pecah ya. Meloncat ini untuk garis awalnya, sketsa awalnya. Jadi gambarlah secara beruntun, berurutan, ya, berurutan. Apalagi kalau ada banyak permukaan seperti ini, ya, banyak permukaan. Ini objeknya sengaja saya pilihkan seperti ini supaya Anda bisa melatih kira-kira bagian depan mana, bagian belakang mana, lebih cepat ya. Dan harus dilatih ya, harus dilatih. Paling tidak sehari bisa 3 kali. Nggak harus yang rumit-rumit ya, nggak harus yang rumit. Buat aja sketch kopi, gelas kopi Anda di depan itu ya, yang Anda hadapi. Waktu minum kopi, wah, di sketsa saja cangkirnya. Ya. Kemudian waktu menunggu di lobi, ya, di lobi ada umpamanya Anda ke mall gitu ya, duduk-duduk nunggu boleh gitu, sketsa apanya gitu ya, bagian ruangnya atau meja. Kalau di rumah Anda lihat gitar Anda, coba digambar gitarnya dengan proporsi yang benar, ya. Caranya dengan itu tadi, dengan geometri keseluruhan dulu, baru nanti ke bagian-bagian lainnya. Itu jawabannya ya. Mungkin teman-teman tadi yang bertanya bisa semoga terjawab ya. Terus permisi Pak, mau ngasih tahu kalau oke tinggal 15 menit. Oh iya, 15 menit. Sip. Ini tidak paling tidak saya sudah memberikan bagian mana yang sudah bisa terlihat ya, cara membuat shadow sudah ada, kemudian garis awal tadi sudah ada, ya.
Ini bagian tengahnya. Saya sudah sampai sini. Untuk menggambar garis yang lurus, harus pelan-pelan ya. Atur napas dan garisnya dibuat. Karena kalau Anda baru olahraga atau napasnya ngos-ngosan, gambar ya enggak bisa meletot KB ya, pasti itu. Karena metabolisme tubuhnya kan masih tinggi ya gerakannya. Tidak perlu tergesa-gesa kalau gambar, membuat sketsa dasar gitu ya. Sketsa dasar. Kalau ini karena gambarnya sudah mulai mendetail, maka tidak perlu tergesa-gesa. Jadi karena menggambar itu butuh ketenangan. Ya, adalah agak distorsi sedikit, enggak masalah ya. Terusin aja, enggak masalah. Jangan berhenti. Nanti bisa kalau masih bisa ditumpuk ulang, dilakukan, kalau enggak dimiripkan saja. Ya, dimiripkan. Itu sudah cukup. Nah, ini bagian tengah, ini yang shading. Karena kita ngambil di foto, biasanya shadingnya sudah kelihatan sekalian ya, lebih enak. Yang susah itu kalau kita gambar on-site, langsung di lapangan ya. Langsung di lapangan tuh relatif lebih susah. Karena itu tadi,
kita harus menentukan posisi bayangannya, shadow-nya seperti apa. Kalau di foto yang sudah ada gitu lebih mudah ya. Meskipun tetap butuh kepekaan kita ya. Meskipun tetap butuh kepekaan kita untuk bagian-bagian yang penting. Ini kalau Anda nanti sudah selesai dengan kesemuanya, nanti Anda lakukan dot ini ya, tambahi titik-titik gini karena di situ ada citra batu parasnya ya. Jadi di titik-titik gini ya, biar dotnya titik-titiknya muncul ya. Nah, kalau gini efeknya nanti biar mempertegas bahwa itu muncul di di batu paras ini. Permisi Pak, mau ngingetin mau punya 5 menit lagi. Mungkin teman-teman peserta juga bisa nyiapin gambarnya, karena setelah ini kita bakal nunjuk beberapa orang buat nunjukin gambarnya gimana hasilnya. Nggak apa-apa kalau misalkan belum selesai, yang penting ya kelihatan lah ya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Iya. Ya ini Pak Heru juga enggak bisa selesai karena memang detailingnya butuh waktu ya untuk gambar ini. Yang terutama karena saya sengaja memilih gambar ini karena biar melatih kesabaran ya. Melatih kesabaran karena menggambar itu butuh kesabaran. Tapi paling tidak kalau sudah muncul seperti yang Pak Heru buat ini, Anda berarti sudah pada tingkat keberhasilan lebih baik. Ya.
Jadi ini kayak seperti kasusnya ini yang saya arsir ini ada garis-garis yang salah ini ya. Maksudnya keterusan tadi ya, terusan saking asiknya. Nah ini biarin aja enggak apa-apa. Ya, biarin aja dulu. Nanti setelah kita proses mengarsir, Anda bisa melakukan penebalan ya. Ya, bisa jadi ini karena nanti juga diarsir begini ya. Arsir, tapi karena berbeda dengan yang sini harus lebih tebal. Ya, harus lebih tebal. Ini yang saya arsir ini ya. Karena posisinya berada di agak gradasi dikit boleh. Ya, agak gradasi dikit. Untuk lebih menghidupkan, ini agak gelap. Anda bisa bermain-main dalam arsir ini, gelap terang ini akan menentukan keindahan dan hidupnya gambar ini. Ketika arsir Anda bagus efeknya. Ini saya tebelin karena merasa saya kurang tebal, kurang hitam, ya saya tebelin ini. Yang bagian sini. Ya. Ini terlihat ya. Nah, iya Pak, kelihatan Pak. Ya, terlihat. Jadi ini hasil, ini aslinya tambah lebih bagus lagi karena di kamera mungkin agak ya. Karena garis-garis geometri yang Anda ulang-ulang itu tadi yang membuat bangun ini jauh bisa menghidupkan bahwa itu sketsa ya. Nilainya jauh lebih jadi kemudian titik-titik ini Anda buat biar kelihatan seperti batunya ya. Jadi Anda titik-titik gini. Ada tambahan nanti. Nah, seperti ini. Silo ya. Nah, nanti kalau Anda sudah selesai, Anda bisa bubuhkan parafnya di bawah ya. Ya, sekali lagi untuk melihat apa teknik-tekniknya, tutorial itu checklist saja di playlistnya yang sketsa ya, yang sketsa nanti satu titik hilang itu seperti apa, 2 titik hilang seperti apa, sudah ada videonya masing-masing. Mungkin kalau waktunya gini enggak akan cukup ya. Tapi kalau Anda menikmati videonya sambil minum kopi, sambil makan jajan enggak masalah, enak. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Kebetulan waktunya sudah habis. Oke. Jadi mungkin bisa kita akhiri dulu. Cuman sebelum kita tutup acara
caranya mungkin bisa siapa tahu ada Saya yang tutup, volunteer saya tutup dulu ya. mau pamerin hasil. Kamu juga gimana Mbak Adi? Jelek banget. Dan belum selesai. Belum selesai juga kita. Ya. Nggak kelihatan. Iya, di anu aja di nggak bisa dibesarin ya ini ya gambarnya ya. Host tolong di spotlight dong. Host tolong di spotlight ya. Terima kasih host. Nah, wah, sudah bagus. Tinggal melatih kesabaran. Mantap. Nah, ini objeknya Detail. kecil, pensilnya agak gede ujungnya, jadinya agak sulit. Jadi alternatifnya ya di gambarnya, bidang gambarnya digedein atau pensilnya dikecilin ujungnya. Ini yang bawah tadi kok hilang. Violuna ini bidangnya kecil. Tadi kayaknya ada yang Pensilnya off. ya sudah lumayan, perlu latihan nanti. Iya Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain lagi. Bagus. Tadi kayaknya Ya tadi yang tadi. Wahyu Kusuma. Ya ini apa? Mana ini? Yang Wahyu Kusuma ini perspektifnya geometri yang dua titik hilang terlalu siku ya, kurang nanti mau. Yang mana nih? Wahyu tadi ya, Wahyu Kusuma. Nah, mungkin ininya kurang miring ya, yang anu itu apa perspektifnya, titik hilang yang satunya ya, yang sebelah kanan itu kurang miring. Jadi kelihatan terlalu distorsi jadinya. Tapi bagus, sudah bagus. Detailnya mungkin butuh latihan. Kemudian ya yang Aprilia ini geometrinya sudah cukup, geometri keseluruhannya ya. Cuman detailnya butuh latihan karena ujungnya jangan terlalu tumpul ya. Butuh sesuatu yang runcing dan satu persatu, karena itu ada banyak bagian yang kiri itu tidak sinkron, yang miringnya ya, miring ke menuju titik hilangnya tidak sinkron itu, ada yang terlalu meletot arahnya ya. Jadi harus dibagi rata gitu, dari yang atas sama yang bawah itu nanti dibagi rata biasanya kalau saya biar mempermudah. Itu Aprilia ya. Ya, baik Pak Heru. Ini Kak Teddy. Kok nggak kelihatan Kak? Ini Ted, gambarmu Ted. Gambar robot apa gambar anu ini? Belum tak tebelin Pak. Oh iya. Itu proporsinya harus proporsi detailnya ya, proporsi detailnya Ted. Latihan. Kuncinya latihan. Ini sudah kelihatan, cuman proporsinya ada yang agak berantakan nih, arah garisnya juga perspektifnya berantakan ini ya, harus disesuaikan, latihan yang banyak. Terus apa lagi? Ya bagus. Terus Atila ini mana ini?
Iya. Kelihatan jadi terlalu gemuk ya. Iya, Pak. Oh. Banyakan makan. PPKM, Pak, makan terus, Pak. Kamu makan tok ae. Ini jadi kelihatan gemuk ya karena ini kesalahan pada waktu proporsi geometri keseluruhan tadi awal, sketsa awal. Jadi geometri itu proporsi awalnya harus disesuaikan dulu sebaik mungkin sesuai dengan ini. Kalau kelihatannya citranya jangkung ya harus kelihatan jangkung gitu. Kalau ini kelihatan pendek jadinya, gemuk ya. Bagus. Ya, makasih, Pak. Latihan yang banyak. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah pamer. Oh, ini ada lagi nih satu Itu lagi. Nyoman Lingga itu. Nyoman Lingga Ayo. itu. Ini Nyoman ini. Nyoman harusnya bagus nih. Nyoman di Bali toh? Iya, Pak, Bali. Oh iya. Itu berarti kan tahu objeknya nih. Ya, Lihat. tahu lah, Pak. Iya. Bentar, dilihatin, enggak kelihatan. Nah. Ya, set shadow-nya sudah bagus, mengatur ya pekaannya. Cuman detailnya harus latihan banyak ini. Arah perspektif garis perspektifnya. Sama proporsi geometri keseluruhan tadi sketsa awal. Jadi harus kelihatan jangkung ya. Harus kelihatan. Pensilnya jangan terlalu tebal. Ujungnya ini terlalu tebal nih. Jadi tidak bisa detail karena ruangnya kecil ya. Jadi kalau kalau ruangnya kecil, ujungnya harus lancip terus. Bagus, sip. Iya. Mantap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin Ada lagi? karena udah nggak ada Nindi, lagi, Nindi. Pak. Kak Nindi mana Kak Nindi? Jangan, Pak, jangan, Pak. Saya belum dihujat, Pak. Lebih bagus ini, Pak, yang tadi. Lebih bagus teman-teman angkatan 21 kayak daripada tadi. Iya. Oh, enggak apa-apa. Ini kan bukan bagus-bagusan, tapi yang penting usaha. Ya, berhubung udah jam 5:30, mungkin kita akhiri dulu ya Pak ya pertemuan Ya. hari ini. Baik. Karena udah mau azan maghrib juga. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin Para partisipan bisa on cam dulu ya. Kita foto bareng. foto bareng sama Dan aku nanti Nindi, iya Pak. nanti aku dikirimi screenshot-nya ya. Ya Pak, udah bagus Pak dari segala arah. Ya. Sambil bawa sketsanya juga Sketsanya boleh, pamer guys. sketsa. Ini perdana loh, kita aksto dibawain dosennya. Iya, biasanya kita kakak tingkat, kalau enggak alumni. Baru kali ini kita sama dosen. Oh iya, tak? Iya, Pak. Selamat Pak, perdana Pak. Iya, Pak Heru untuk Woi. pertama kali. Jadi yang pertama. Weh. Bagus nggak bagus pamer, ayo. Bagus. Oh bagus pasti ya. Cuman kebanyakan kan ini jadinya pendek kebanyakan ya. Kebanyakan jadi kelihatan pendek karena kurang jangkung. Ya, kurang jangkung. Ya, karena ya betul, tapi dari segi citra sudah susunan mungkin sudah oke ya. Cuman kurang jangkung ya, kurang jangkung. Dan anunya kurang, mungkin pensilnya kurang lancip, terlalu tebel ya, terlalu tebel. Objeknya terlalu kecil. Ya. Mungkin kalau pakai mekanik yang konsisten 0,5 itu lebih anu ya, lebih enak garis untuk sketsa awalnya. Ya. Baik. Oke, udah siap ya. Ini kita foto bareng. Minta tolong buat panitia ngebantu SS-in. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Gambarnya. 1, 2, 3. Asik. Oke. Berhubung sudah azan maghrib juga dan udah
kita bisa kita akhiri dulu buat art study workshop hari ini. Terus terima kasih atas waktunya buat Bapak Heru sama teman-teman partisipan semuanya. Mungkin kayak tadi ya yang disampaikan Pak Heru, harus tetap rajin-rajin latihan meskipun ada atau tidaknya art study. Terus mungkin sampai ketemu lagi buat art study selanjutnya. Mungkin dari kita sekian, bisa kita akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih ya Pak. Makasih Pak Heru ilmunya. Terima kasih Pak Heru. Live dulu ya. Iya Pak.